Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erik Amelia selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Dan teman-teman sekalian, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Anggita Krisuti Fauzia dengan NIM 044 bersama dengan rekan saya Firata Syafitri Indika Fairul dengan NIM 045 dan Nailah Meliana Dara dengan NIM 051. Kami akan membahas tentang akad transaksi jual beli murabahah. Pengertian murabahah. Murabahah adalah suatu akad jual beli di mana harga perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Hal-hal yang mempunyai kaitan dengan transaksi murabahah yaitu biaya perolehan, aset murabahah, uang muka, diskon murabahah, dan potongan murabahah. Dasar hukum murabahah dalam Al-Quran terletak pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Quran Surah An-Nisa ayat 29 menyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dasar hukum murabahah berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Kemudian rukun murabahah, yaitu yang pertama adalah penjual. Penjual yaitu pihak yang memiliki barang atau muslam ilaih. Kemudian ada pembeli yaitu pihak yang akan membeli barang atau muslam. Kemudian ada objek yaitu barang yang akan diperjualbelikan atau mabi. Kemudian ada harga atau saman yang disepakati harus jelas jumlahnya, dan jika dibayar secara hutang atau angsuran maka harus jelas juga waktu pembayarannya. Kemudian yang terakhir adalah sigat atau ijab dan qabul sebagai indikator saling suka antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Kemudian syarat murabahah secara umum terdiri dari 5 syarat. Yang pertama adalah penjual memberitahu biaya barang kepada pembeli. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah kontrak harus bebas dari unsur riba. Yang keempat adalah penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Dan yang terakhir adalah penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Selanjutnya, ada jenis dan karakteristik akuntansi murabahah. Karakteristik berdasarkan PSAK 102 akuntansi murabahah. Yang pertama, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Yang ketiga, pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tangguh ataupun tunai. Yang keempat, akad murabahah memperkenalkan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Yang kelima, harga yang disepakati adalah harga jual, tetapi biaya perolehan harus diberitahukan. Yang keenam, diskon yang terkait dengan pembelian barang meliputi diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atau pembeli barang, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang, serta komisi dalam bentuk apapun diterima terkait dengan pembelian barang. Yang ketujuh, diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad diterima dan diperlakukan sesuai dengan kesepakatan akad. Yang kedelapan, penjual dapat meminta pembeli untuk menyiapkan jaminan atas piutang murabahah. Yang kesembilan, penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Yang ke-10, jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan janji, maka penjual dapat mengenakan denda. Hal ini sesuai dengan pendekatan takzir, kecuali pembeli mempunyai uzur syar'i, tidak atau belum bisa membayar utang tersebut. Yang ke-11, penjual boleh memberikan potongan kepada pembeli ketika utang yang dibayarkan lunas tepat waktu atau pembayaran utang lebih cepat daripada jatuh tempo.
Yang terakhir, penjual dapat memberi potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran atau meminta potongan dengan alasan yang bisa diterima penjual. Selanjutnya, jenis dalam akad murabahah. Yang pertama adalah ada murabahah tanpa pesanan, dan yang kedua ada murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah tanpa pesanan, yaitu pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada pemesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak. Pengadaan barang ini dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Keterangannya yaitu melakukan akad murabahah, barang diserahkan kepada pembeli, lalu pembayaran dilakukan oleh pembeli. Terdapat juga dua tahapan, yaitu ada tahapan pengadaan barang serta tahapan alur pembelian barang. Selanjutnya, ada murabahah berdasarkan pesanan, yaitu pengadaan barang dilakukan berdasarkan pesanan yang diterima. Ketika tidak ada pesanan, maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat bergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan barang dan pengadaan yang tidak efisien. Keterangannya, yang pertama melakukan akad murabahah, penjual memesan dan membeli pada supplier atau produsen, barang diserahkan dari produsen, dan yang terakhir pembayaran dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya di sini ada ilustrasi jika akad murabahah yang disepakati dibayarkan tunai. Tunai berdasarkan pesanan. Contohnya, entitas bisnis syariah PT Hana sebagai penjual menyepakati akad murabahah dengan Tuan Reza untuk pembelian mesin perkakas yang telah dipesan oleh Tuan Reza. Maka PT Hana membeli mesin itu terlebih dahulu dari pihak lain. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Hana membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 300 juta dan akan diserahkan kepada Tuan Reza tanggal 1 Juli 2021. Maka jurnalnya sebagai berikut. Akunnya ada aset murabahah masuk ke debit sebesar 300 juta, serta akun kas atau utang masuknya di kredit sebesar 300 juta. Di tanggal 1 April terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli, yaitu Tuan Reza sebesar 5 juta. Maka jurnal yang dibuat PT Hana adalah sebagai berikut. Akun beban penurunan nilai masuk ke dalam debit sebesar 5 juta, serta aset murabahah masuk ke dalam kredit sebesar 5 juta. Kemudian, pada tanggal 1 Juli 2021, penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 150 juta. Maka jurnal yang dapat dibuat adalah akun kas di debit sebesar 150 juta, pendapatan margin di kredit sebesar 35 juta, serta aset murabahah di kredit sebesar 115 juta. Selanjutnya ada akun transaksi murabahah, yaitu akuntansi untuk penjual atau muslam ilaih. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca terdapat akun-akun berikut. Yang pertama ada persediaan atau aset murabahah, yang kedua ada piutang murabahah, yang ketiga ada margin murabahah tanggungan, yang keempat piutang murabahah jatuh tempo, yang kelima margin murabahah tangguhan jatuh tempo, yang keenam ada hutang diskon murabahah, yang ketujuh ada piutang pada nasabah, yang kedelapan ada piutang uang muka murabahah, yang kesembilan hutang uang muka murabahah, dan yang terakhir cadangan kerugian murabahah. Kemudian akun transaksi murabahah pada penjual dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan margin murabahah, yang kedua potongan pelunasan atau mukosah, yang ketiga potongan angsuran murabahah prestasi, yang keempat potongan angsuran murabahah beban operasi, yang kelima diskon murabahah, yang keenam pendapatan non operasi lainnya, yang ketujuh beban kerugian murabahah, dan yang terakhir kerugian penurunan aset murabahah. Kemudian ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pengakuan dan pengukuran dari sudut penjual. Untuk pengakuan aset murabahah, saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kemudian pada pengukuran aset murabahah, jika murabahah pesanan dinilai sebesar biaya perolehan.
Dan jika murabahah tanpa pesanan, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dia realisasi mana yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, penyajian dari sudut penjual. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Kemudian beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account utang murabahah. Kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan itu pengungkapan dari sudut penjual. Sudah tentu mengungkapkan hal yang terkait dengan transaksi murabahah dan juga nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, kemudian jangka waktu murabahah tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian ada akuntansi untuk pembeli atau muslam pada laporan posisi keuangan. Yang pertama ada akun hutang murabahah, yang kedua hutang murabahah jatuh tempo, yang ketiga piutang uang muka murabahah, yang keempat aktiva tetap, yang kelima hutang kepada LKS. Kemudian dalam laporan laba rugi, akun-akunnya yaitu beban murabahah ditangguhkan, yang kedua diskon murabahah, yang ketiga potongan pelunasan hutang murabahah, yang keempat potongan angsuran murabahah, yang kelima kerugian pesanan murabahah, dan yang terakhir beban denda murabahah. Kemudian 3 hal yang harus diperhatikan juga pada pembeli sesuai dengan SAK Syariah 102. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Utang dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. Aset dari transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Beban murabahah ditangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad, potongan pelunasan, dan potongan utang diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Kemudian denda akibat kelalaian diakui sebagai kerugian. Dan yang terakhir potongan uang muka akibat pembeli membatalkan pembeliannya diakui sebagai kerugian. Yang kedua, penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah. Pada hal pengungkapan, sudah tentu pengungkapan hal yang terkait dengan transaksi murabahah dan juga nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Demikianlah paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.